Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad darain amin. Min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Ini ya lanjutannya. Hikmah yang ke-72 di sini ya. Min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Min rahmati itu sebagian dari kasih sayang rabbika Tuhanmu. Min rahmati rabbika itu sebagian rahmat kasih sayang Tuhanmu bika kepadamu an hajabaka anhu, bermula bahwa menghijab, menutupi siapa Allah ka akan kamu anhu darinya, dari Allah. Jadi sebagian dari rahmat Tuhanmu kepadamu bahwa dia Allah menghijab, menghalangi engkau daripada memandang Allah. Ini sebagian dari rahmat Tuhanmu, karena memang rahmat Allah banyak betul kepada kita, kasih sayang Allah. Cuman kadang-kadang kita yang disayang kurang tapi bersyukur. Ini diantara kasih sayang Tuhanmu kepada dirimu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, engkau terhijab dari melihat Allah saat di dunia. Kenapa? Karena kalau engkau melihat Allah di dunia, idlau kasyafa laka anhu walam tasta'idda walam tata'ahal ba'du li syuhudihi latalasyita wa tafanaita. Niscaya engkau akan menjadi hancur kalau misalnya Allah perlihatkan engkau pada saat di dunia. Kalau di dunia belum siap kita melihat Allah, nggak sanggup melihat Allah. Tapi nanti di yaumil qiyamah itulah waktunya kita akan memandang Allah. Ini jumhur ulama ketika ada sebuah ayat dalam surat Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang terjadi nanti kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan karunia ini, memandang Allah, karena ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Sekali-kali tidak, tetapi kalian menginginkan yang segera, yakni kehidupan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ama dunia resep banget, ama dunia gemes banget, nggak ada ngasonya. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan, mengabaikan urusan akhirat. Ini diceritakan Al-Quran, makanya kita nggak aneh kalau orang yang hadir di majelis taklim kalah banyak dengan mereka yang hadir nonton acara dangdutan atau mereka yang suka hura-hura.
Coba kita lihat pada saat pilkada kemarin, saat ada yang namanya kampanye akbar, ribuan Pak yang datang. Itu padahal yang dibelain setengah mati, jangan kata di akhirat, di dunia juga dia kagak kenal. Emang kenal sama orang segitu banyaknya? Begitu udah kepilih mah begitu aja, udah nggak ada yang, dan euforia. Saya menjadi orang yang suka mikirin gitu ya, ente bagaimana sih nggak berlaku adil, giliran orang yang ente suka yang bakalannya juga akan mengecewakan engkau, jangan kata di akhirat, di dunia juga. Tapi sampai segitunya ente punya cinta, dan kadang sampai bermusuhan sama saudara. Yang sebabnya jadi bermusuhan, mereka mah kagak tahu kita yang rugi tuh sampai segitunya. Apalagi kalau pemilihan kepala desa di kampung, waduh lebih berat tuh, bisa 1 tahun 2 tahun baru bayan. Ya nggak apa-apa sih dia mendukungnya, tapi kalau mengorbankan urusan akhirat sampai kemudian bermusuhan kan kagak bener. Yang enak siapa, yang rugi siapa? Ya dukung aja, tapi kalau sampai engkau bermusuhan, sampai membuka aib saudara. Kita kalau ngeliat di TV gitu, ya Allah, ini orang kagak pada ngaji di Al-Falah. Kalau ngaji di Al-Falah sih kagak berani buka aib saudaranya. Lu mau ntar dibuka aib lu sama Allah dunia akhirat? Kan gila-gilaan tuh Pak, buka aibnya, menghinanya. Dan itu urusan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Dan mereka dan kalian mengabaikan, ngegampangin urusan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nah, ini dia tentang kalau sekarang di dunia ente kagak bakal sanggup untuk memandang wajah Allah, akan hancur. Bagaimana Musa ketika diceritakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Itu diceritakan di Al-Qur'an. Tapi nanti di yaumil qiyamah engkau yang berada di majlis salim Al-Falah adalah orang yang akan mendapatkan hadiah memandang wajah Allah jalla jalaluhu. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah keinginan kami untuk bisa memandang wajahmu. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu, pada hari itu di yaumil qiyamah, nadhirah, berseri-seri, sumringah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia akan melihat. Ini memandang Allah. Dan ini jumhur ulama yang kemudian mereka meyakini ayat ini jelas menunjukkan karunia terbesar untuk setiap umat Nabi Muhammad atau siapapun mereka yang menyembah Allah dengan sepenuhnya. Mereka akan menyaksikan siapa yang kau sembah dulu pada saat di dunia, ruku dan sujud nggak bosan berjamaah, kau akan diperlihatkan siapa yang kau sembah. Sallu ala Nabi. Jadi kalau kita ngelihat kayak begitu, sampai Nabi menceritakan dalam sebuah hadis, nanti falam atajalla rabbuna kharru, mereka sujada pada saat menampakkan Allah wajahnya nanti di yaumil qiyamah. Kita jangan ngebayangin kayak wajah kita, ini di luar jangkauan kita, tapi nanti mereka akan tersungkur sujud. Kemudian Allah berfirman, irfa'u ru'usakum, udah bukan wayahnya sujud sekarang, angkat kalian punya kepala, bukan wayahnya sujud, udah cukup sujud kalian di dunia, berakhirnya pada saat kita mati. Makanya diceritakan pada saat itu wajah kita akan memandang wajah Allah, wajah kita berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan keadaan kedua, wa wujuhu yawma idzin basirah tawunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dan ada wajah-wajah yang pada saat itu masam, ketakutan, dan mereka menyangka akan mendapatkan siksaan. Mereka yakin akan mendapatkan siksaan pada hari itu. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man
إسراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. Ya, pada hari itu udah nggak ada obatnya, makanya pada saat masih bisa diberikan kesehatan atau mendapatkan kesehatan, gabung udah di majelis-majelis taklim, gabung di majelis-majelis zikir, karena engkau akan terselamatkan dari kesusahan yang berkepanjangan. Kalau udah sampai di tenggorokan udah nggak ada obatnya, nggak ada yang bisa meruqyah, nggak ada yang bisa ngobatin. Jadi pada saat nanti kita di yaumil qiyamah, kita akan melihat Allah, dan salah satu dari kasih sayang Allah kepada dirimu saat dia menghijab, menutup dirinya dari engkau. Kalau diperlihatkan ngeri, bakalan hancur luluh lantah semuanya, nggak sanggup dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Ini disebutnya mir rahmati rabbika, dari sebagian kasih sayang Allah kepadamu. Mir rahmati rabbika bika, karena kasih sayang Allah kelewat banyak, cuman kita nggak ngopenin. Di antaranya Allah kasih sehat. Pak, kalau kita ngelihat ke rumah sakit, banyak orang yang lagi di dalam akuarium, kalau bahasa Betawinya, di ruang ICU itu kan di dalam ditutup, kelihatan dari luar tapi dia ditutup sendirian. Banyak benar, kita masih dikasih sehat. Cuman karena memang kita nggak terlalu peka dengan kasih sayang Allah, jadi biasa-biasa aja tuh. Padahal banyak orang-orang yang dia menginginkan untuk bisa turun ke tanah atau ke lantai. Itu kalau lagi di rumah sakit, dimasukin dia punya mulut pakai selang. Aduh, kita ngelihatnya. Betapa kita harus menjadi orang yang terus bersyukur. Sakit banget tuh, Pak. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, kita lanjut kepada bacaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri fihi ila tafriti. Al-ifratu bermula melampaui batas, berlebihan. Al-ifrat fil amri pada satu urusan, berlebihan pada satu urusan. Itu ayatun, sebuah tanda alal masiri fihi ila tafriti, alal masiri atas akibat fihi pada urusan ila tafriti kepada kelalaian. Jadi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa berlebihan pada satu urusan, satu perkara, berlebihan dalam hal apapun, kalau berlebihan itu sebuah tanda kepada akibat. Al-masir, masir wa ilaihil masir, tempat kembali, artinya nasib. Pokoknya kalau ada seseorang yang berlebihan dalam satu urusan, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu tanda pasti entar ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang tidak tafwid, dia menjadi orang yang lalai, dia menjadi orang yang menyesal kalau dia berlebihan. Apapun itu, mau dia sayang kepada anak berlebihan, kalau berlebihan dia pasti ujungnya akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena mentalitas dari anaknya tidak terbangun dengan baik, karena selalu dimanjakan. Emangnya selamanya ente akan mendampingi itu anak-anak? Harus dibentuk mental yang kuat. Makanya kita perlu belajar sama orang tua kita dulu. Dulu waktu kecil kita kagak nyambung kalau punya orang tua kelewat galak. Yang namanya muji orang tua dulu, orang Betawi gengsi sama anaknya, gengsi. Kadang-kadang kita gondok juga waktu itu, tapi ingin menceritakan jangan cepat puas dengan apa yang kau capai. Kalau salah dikit, wah habis apa aja dikata. Supaya kita menjadi orang yang tegar, nggak menjadi orang yang gampang atau mentalnya lembek. Tapi kalau sekarang rada susah nerapin kayak begitu. Dulu salah dikit, yang namanya main gebuk biasa tuh. Dan kita rasain betul berkahnya sekarang. Walaupun dulu kagak terima, karena orang tua kita suka ngomong, gua gebuk lu karena gua sayang nih.
Suka protes juga kita, emang kagak ada ngungkapin sayang tanpa gedung gitu. Saking kita ini, tapi emang kudu digituin. Kita lihat betapa mereka yang dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya karena dia kasih sayang melebihi semua, diturutin apa aja yang dia minta diturutin, pasti akan menjadi orang yang sangat konsumtif dan dia tidak kreatif. Tapi kalau diajak prihatin, kalau kaya mah nggak perlu latihan, nggak perlu mental. Tapi mental bagaimana dalam keadaan keterbatasan kau tetap menjadi orang yang bisa berdiri di atas dua kakimu. Nggak punya mental tempe kalau kata orang tua kita dulu. Jadi berlebihan atas perkara apapun, pasti nasibnya alal masir. Jadi kembalinya, ujungnya, nasibnya pasti dia akan menjadi orang yang menyesal atau orang yang dia akan lalai. Makanya di sini disebut wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya, jangan kebangetan berlebihan. Wa habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, dan paling disukainya amal oleh Allah itu adalah yang langgengnya walaupun cuma sedikit. Kayak termasuk sholat malam, biar kata ente sholatnya cuma 4 rakaat atau 2 rakaat, nggak apa-apa dikit, yang penting adwam, yang penting dawam. Kan kadang-kadang kalau lagi eling banget, lagi banyak banget urusannya, sholat sampai 11 rakaat ditutup dengan witir, cakep. Cuman yang jadi masalah nanti akan menjadi, kalau enggak dia dawam, dia menjadi amalan yang cuma insidental saja. Dalam urusan-urusan tertentu, wah sholatnya lama, sholat malamnya, baca Al-Qurannya banyak, satu hari bisa 3 juz, 1 juz setiap hari, tapi dawam itu lebih baik 30 hari hatam, 30 hari hatam. Ini gili. Contoh yang paling gampang di Ramadan gaspol tuh baca Al-Quran, ya kan? Berlebihan dia saat itu. Tapi kemudian Syawal udah susah lagi baca Al-Quran. Sedikit orang yang bisa bertahan. Tapi yang paling cakep adalah ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Setiap hari setengah juz, atau dia kalau dulu orang gitu nyebutnya tandanya 1 ain. Kalau sekarang udah jarang kita ketemu Al-Quran yang ada ainnya. Baca Al-Quran walaupun cuma 1 ain. Jadi sesuatu yang melampaui batas pasti nasibnya ujung-ujungnya adalah sebuah kelalaian. Artinya dia tinggalkan itu perbuatan. Nah, kita lanjutkan pada makalah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man madahaka inda ridaihi bima laysa fika dhammaka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laysa fika. Saya kalau ngelihat bagaimana isi daripada hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka kayaknya ulama-ulama kita dulu tuh lengkap keilmuannya, sampai ilmu psikologi beliau tahu. Ini bagian ilmu sudah mengarah kepada psikologi nih, kejiwaan seseorang, karakter seseorang. Man madahaka, man bermula siapa orang, itu madaha memuji siapa man, ka akan dirimu, indari ridaihi, tatkala senangnya siapa man, tatkala senangnya si man, bima dengan sesuatu, laisa fika yang tidak ada apa sesuatu itu fika pada dirimu. Bila ada orang yang memujimu tatkala dia lagi senang sama kita dengan sesuatu yang padahal tidak ada pada dirimu. Kan orang kalau kebangetan senang lagi punya tujuan, apalagi mereka yang maaf ya, karena ada kasar menjilat gitu, dia memuji kadang-kadang yang tidak ada pada orang yang dia puji. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bila ada orang yang memujimu saat senangnya dia kepadamu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, dan maka niscaya mencaci siapa man ka
akan dirimu la mahalata sudah pasti inda ghadabi saat marahnya man alaika atasmu bima laisa fika dengan sesuatu laisa tidak ada apa ma fika itu pada dirimu. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bila ada orang yang memujimu saat senangnya dia kepadamu, ridhonya dia kepadamu, sebabnya apa saja, karena ada sesuatu yang diinginkan darimu atau sesuatu yang dia berharap pertolongan darimu, apa saja sebabnya, inda ridhoihi bima laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Kita dipuji orangnya dermawan, orangnya rajin ibadah, kan ada tuh Pak. Tempo hari kita dengar saking pengen ngarepnya, orangnya kagak puasa Senin Kemis, dia bilang ini seorang pemimpin yang suka puasa Senin Kemis. Boro-boro puasa Senin Kemis, bohong aja dia kerjain mulu. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, begitu kan hadisnya. Kalau ada orang suka bohong, dia pasti akan membuat dia untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Bagaimana orang tukang bohong, lu bilang puasa Senin Kemis, saking dia mau cari muka. Kalau kata yang dipuji, ini orang keterlaluan amat, boro-boro gue puasa Senin Kemis. Tapi ada yang begitu. Ini orang yang gak pernah meninggalkan sholat malam dari Hong Kong. Bagaimana orang jahat sama rakyat kemudian dibilang tiap malam bisa sholat malam? Gak mungkin orang yang sholat malam. Ini fakta Pak. Jadi kalau kau ketemu ada orang yang dia memujimu saat dia senang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, wah, kita dapat pelajaran banget. Corak dan wajah mereka itu tergambar di kebanyakan para politisi. Bisa gitu kemarin bertahun-tahun dia di partai ini, begitu pindah di partai lain bisa menghina habis-habisan. Ya begitu kan? Yang disebut kutu loncatnya itu banyak betul loh. Apalagi yang pakai udang-udang tuh, waduh, si nyebelin tuh. Kita malu Pak ngelihatnya. Ini orang sampai kayak begini. Tapi emang dikasih unjuk. Oh, kita boleh menyampaikan ini dalam rangka kita jangan sampai untuk melakukan seperti itu. Itu dia urusan dunia. Sampai segitunya siapa aja dimusuhin kalau dia sudah menginginkan sesuatu kepada orang lain, kepada orang yang dia puji. Maka ketahuilah orang model kayak gitu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia pasti orang yang terdepan akan mencaci, mencela. Sudah pasti la mahalata tatkala dia marah kepadamu. Nah itu udah terbukti benar. Iya betul. Giliran lagi ada maunya dipuji. Bima laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Bahkan kebalikannya, nggak ada pada diri kita. Habis-habisan kita dicaci, padahal kita nggak melakukan. Jadi saat dia cinta, dia memuji dengan sesuatu yang nggak ada pada diri kita, ketahuilah itu orang kalau udah marah, maka dia akan mencelamu dengan sesuatu yang juga tidak ada pada dirimu, padahal kita nggak ngakuin, diceritain. Karena itu udah tipenya selalu begitu, memuji sesuatu yang tidak ada pada dirimu, pasti pada saat dia marah dia akan mencela dengan sesuatu yang juga tidak ada pada dirimu. Kita nggak ngakuin, tapi disampaikan, dicela. Waliyadzubillah. Idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani walakinni ufariquhu birifkin wa umsiku an tanawulihi lisani. Nah, ini qala ba'du syu'ara'il uqala'i syi'ran, ini ada syair. Idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani. Ada nggak di kitab itu? Ada juga ya? Ada ya? Idza anastu, apabila aku merasa, ai ahsastu, apabila aku merasa, min khillin, dari temanku, min khillin ai khalilin, li kepadaku, jafaan, akan kerasnya dia,
akan kerasnya apabila aku merasa dari temanku dia keras, jahat sama kita, zalim sama kita. Apabila aku merasakan mendapatkan kezaliman, perlakuan kasar dari temanku, artinya orang-orang yang kemudian membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita udah berlaku gimana aja, nggak pernah kita ngejahat sama dia, tapi dia jahat terus sama kita. Nah, ada nih Pak model-model kayak begini. Tapi ini orang-orang yang berakal, dia kemudian mengubah sebuah syair, idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani. Maka tidaklah aku melakukan kekerasan kepada orang itu, wa in huwa qad jafani, dan kendati pun dia telah berbuat kasar kepadaku. Tinggi nih ini amalan, karena ada berat juga. Jadi inilah yang menjadi ejawantah sekelumit tentang akhlak Nabi. Sekelumit karena akhlak Nabi begitu besar, begitu luas, begitu banyak. Karena khuluquhul Quran. Nabi kan diceritakan kalau dalam kitab Hadratus Syekh Mahya Hashim Asy'ari, beliau kalau urusan pribadi nggak bakal balas dendam. Tapi kalau udah kehormatan agama, maka beliau orang yang pertama menguruskan pedang. Dan beliau nggak pernah mau berhenti sampai memperoleh kemenangan. Jadi rada nggak bakal nyerah sampai menang Nabi itu. Tapi kalau urusan pribadi, dia akan bersabar. Dan ini yang amalan yang berat. Bukan berarti kemudian kita begitu berat nggak ngerjain, diusahain pelan-pelan. Pertama kita punya dendam sama 10 orang gitu misalnya, kita hilangin jadi tinggal 8 orang. Ntar bulan depan kita hilangin lagi tinggal 6 orang. Kan lama-lama jadi habis tuh, gak dendam. Artinya ada prosesnya, tapi jangan sampai dirawat terus. Ini kata beliau, idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani. Jika aku merasakan dari temanku sebuah perlakuan kasar, keras, zalim, fala ajfuhu, aku tidak akan berlaku keras kepada dia. Wa in huwa qad jafani, kendati pun orang itu telah berlaku kasar kepadaku. Walakinni ufariquhu birifqin wa umsiku an tanawulihi lisani. Walakinni, dan akan tetapi, ufariku, aku akan berpisah darinya, birifkin, dengan baik-baik. Jadi kalau ketemu ada orang yang kasar terus mendatangkan bahaya buat kita, terus memusuhi kita, kata beliau ini dalam syairnya, para syu'ara'il uqala, akan tetapi aku memisahkan diri dari dia, artinya menjauhinya, jangan ditemenin yang begitu. Kenapa? Karena kalau kelamaan engkau begitu, khawatirnya nggak sanggup lama-lama. Ada istilah sabar ada batasnya. Udah kebangetan banget ini Ustaz, orang kalau cuma 1-2 kali sih mendingan. Ini udah kagak kehitung nih orang jahatnya begitu. Nah makanya sebelum itu terjadi, walakinni ufariquhu birifqin, menjauh kita. Karena la yanfa' tuh orang, gak ada manfaatnya. Yang ada cuma mendatangkan bahaya buat kita. Ngebales? Enggak. Tapi menghindar, itulah yang harus dilakukan. Lebih baik menghindar. Karena kalau kita ketemu, maka kita akan mendapatkan masalah atau petaka dari perbuatan orang itu. Wa umsiku an tanawulihi lisani, dan aku akan menahan dari menceritakan orang tersebut lisani, akan lisanku. Jadi bukan hanya dia tidak membalas, tapi dia kemudian yang kedua stepnya adalah menghindar. Dia nggak ketemu, menghindar, jangan sampai mendapatkan musibah, masalah dari orang itu. Dan yang ketiga, dia tidak akan menceritakan. Aku akan tahan lisanku daripada menceritakan orang itu. Wa umsiku lisani antanawulihi, gitu. Dan aku menahan lisanku daripada menceritakan orang tersebut. Ini kan baru diperlakukan sekali aja nggak nyaman sama saudaranya, sama tetangganya,
ceritanya udah 100 kali, mesti apa jadi cerita. Kebalikannya, yang sebenarnya adalah janganlah engkau membalasnya, tetapi untuk amannya menjauhlah engkau dari orang tersebut, dan jangan ceritakan aib atau perlakuan saudaramu itu. Allahu Akbar. Ini kita dapat ilmu, memang levelnya level rada tinggi dan rada berat. Gimana Ustaz, ini orang udah keterlaluan, emangnya disangka kita nggak bisa balas? Semut aja kalau diinjek mulut dia bisa ngegigit. Nah, pakai begitu. Emangnya ente mau disamain jadi semut? Ente kan kudunya naik kepada makom wali, kekasih Allah, kekasih Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita memperturutkan sama saja, ada istilah menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-duanya nggak manfaat. Ya kalau arang manfaatnya buat nyetrika doang, buat nyetrika doang, itu juga kudu dibakar dulu. Jadi idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani walakinni ufariqu birifqin wa umsiku an tanawulihi lisani. Nah, kita lanjutkan kepada hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-zikru lillahi magnatisul qulubi yajdzibuha bi khasiyatihi min mawatinil ghaflati ila awalimil ghuyubi. Allahu Akbar. Al-zikru lillah, bermula zikir untuk Allah, artinya dia mengingat Allah. Az-zikru lillah, kan ada orang yang zikir bukan karena Allah, riya, amalan riya. Tapi kalau az-zikru lillah, ingatnya untuk Allah. Kita datang kemari nih dalam rangka mengingat Allah. Kenapa? Isinya adalah kita mengkaji ilmu Allah, belum lagi rangkaian salat subuhnya. Bermula zikir karena Allah, untuk Allah, itu magnatisul qulubi, magnatisul qulubi, magnetnya hati. Zikir tuh ya jazibuha, kalau kata kita magnet tuh mesti berani dulu, mesti rada berani. Kalau bahasa sekolahannya magnet, karena dia narik tugasnya. Ya jazibuha, yang akan menarik apa magnet, ha akan kulub. Ya jazibuha, yang akan menarik apa zikrulillah, ha akan kulub. Bi khasiyatihi, dengan kekhususannya itu zikir. Zikir itu ada kekhususannya, memang dia istimewa, karena dengan bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir akan tenang hati. Min mawatinil ghaflati, dari tempat-tempat kelalaian, ila awalimil ghuyubi, kepada alam-alam kegaiban. Jadi disebut zikir itu, bahkan dalam kitab Ihya, di antara, karena kita ngaji pas tentang keutamaan al-azkar wa da'awat, pada bab itu Imam Ghazali menyampaikan sebuah hadis qudsi, ayyuma abdin ittala'tu fi qalbihi wa ra'aitu alaihi at-tamassuka bi dzikri tawallaitu siyasatahu wa kuntu jalisahu wa muhadisahu wa anisahu. Ini hadis qudsi. Siapa saja seorang hamba, ayyuma abdin ittala'tu ala qalbihi, aku mendapati, melihat di dalam hatinya, fara'aitu alaihi, kemudian aku melihat di dalam hatinya, at-tamassuka bi dzikri, dia berpegang kepada mengingatku, jadi zikir terus. Tawallaitu siyasatahu, niscaya aku yang akan mengurusi semua urusan dia. Coba lihat tuh zikir. Jadi kalau orang zikir, semua urusannya diambil alih oleh Allah. Kau tak layak mendapatkan sebuah pekerjaan untuk mengurusi apa yang sedang kau hadapi. Allah yang akan ngurus semua. Tawallaitu siyasatahu wa kuntu jalisahu,
dan aku adalah teman duduknya, wa muhaditsahu, dan aku adalah teman berbicaranya, wa anisahu, dan aku adalah teman setianya. Itu zikir. Coba lihat bagaimana tawaran Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini kan menjadi sebuah yang selalu kita dengar, sebuah ungkapan yang selalu kita dengar, ayat Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tapi banyak orang yang kagak kepengen untuk tenang hatinya, padahal tawarannya cuma zikir. Ente akan dibuat goncang gelisah dari lantaran kau lupa dengan zikir. Kan kalau orang punya masalah nggak bisa dipungkiri, dia pasti akan menjadi orang yang hatinya gelisah terus, entah urusan keluarga, entah urusan pekerjaan, entah urusan apapun. Setiap masalah pasti membuat hatimu nggak tenang. Sebelum itu terjadi, ada tawaran dari Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Gampang, Wak. Gampang. Zikir kau tidak akan punya masalah, zikir kau tidak akan dapat gelisah. Siapa orang yang bisa tenang kalau dia tidak secara finansial, ekonomi, kemudian morat marit, serba kekurangan, gelisah. Itu kan bahasa Indonesia gelisah. Kalau bahasa Betawinya uring-uringan, itu kan bahasa gelisah kebangetan lembut. Kalau uring-uringan, aduh, ngeliat orang udah kagak ada demennya. Ngapa sih bang lagi uring-uringan aja? Nggak tahu-taunya bininya tahu-tahu lagi dicemberutin aja. Nggak taunya pasti lakinya punya banyak urusan. Dan itu sebabnya adalah karena kau tidak ingin mengingat Allah. Kalau ingat Allah nggak bakal uring-uringan, nggak bakal uring-uringan. Ente mau bantah kebenaran ayat Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir mengingat Allah akan menenangkan hati. Maka jikalau engkau mendapatkan masalah apapun yang membuat bingung, membuat engkau gelisah, membuat uring-uringan, ketahuilah sebabnya kau tidak mengingat Allah. Maka untuk keluar dari itu segera mengingat Allah. Ini akan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, zikrulillah, az-zikrulillah magnatisul qulub. Dia magnetnya hati, besi berani. Ya jazibuha, yang akan menarik bi khasiyatihi, dengan kehususannya itu zikir, min mawatinil ghaflah, dari tempat-tempat lain kepada ila awalimil ghuyubi, naik derajatnya kau bisa masuk kepada alam-alam gaib. Makanya ada orang yang sampai kalau udah zikir lupa waktu, namanya besi berani, Pak. Jadi kekotoran yang ada di dalam hati kesedot, itu maksudnya dengan zikir. Siapa orang yang gak punya dosa? Tapi siapa yang bisa mencegah kalau udah zikir akan menghapuskan dosa-dosa? Salawat, zikrullah. Kita baca istighfar, maka zikrullah. Bahkan istighfar, zikrullah, jelas betul tuh bahwa dia akan mendapatkan rizki, dia akan, ayatnya jelas tuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Itu kan jelas tuh. Itu rumusnya istighfar doang ya akhi. Apa susahnya baca istighfar dengan hadiah kelewat gede? Ya, dapat amplop 100.000 buat nyoblos si Fulan aja dibela-belain. Sekarang 100.000 sampainya di mana buat belanja? Ibu-ibu tanya aja noh. Cukup 2 hari aja udah bagus banget. Tapi ente bela-belain keluar dari rumah ke TPS antri, kan karena ada yang sesuatu yang kau dapati. Nah ini hadiahnya gede banget. Apalagi dia yang kagak pakai amplop emang nyoblos. Nah itu kan orang yang emang dia boleh senang dari hatinya. Nggak semuanya. Karena saya sampai kayak gini sejak nyoblos kagak pernah ngerasain serangan pajar. Kagak pernah ngerasain serangan pajar. Jadi kalau ada orang cerita serangan pajar, saya hampir nggak percaya. Apa iya? Ada Ustaz. Lah buktinya gua nggak pernah diserang pajar. Jemaah sekalian yang berbahagia, coba lihat, kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kau boleh punya dosa, kau boleh punya masa lalu kelam,
Tapi saat engkau berzikir, maka dia adalah magnet untuk hati-hati. Ya jazibuha, yang akan menarik, ditarik tuh segala kotoran yang ada dalam hati. Dan kita udah ngaji dalam Kimia Sa'adah, kata Imam Ghazali, setiap ada satu dosa akan membuat bercak hitam di dalam hati kita. Kalau ada zikir itu akan nyedot. Dulu mainan masih kecil emang nggak ada lagi mainan, dia mesti berani. Kadang-kadang kita apa aja tuh ngeliat paku semua ketarik tuh girang betul. Dia akan menarik hati itu dari tempat-tempat kelalaian kepada awalimil ghuyubi. Di sini disebut bi ayyin nau'in kana, mengingat Allahnya itu dengan apapun. Qalbi wal lisanil khalis, dengan hati dan ucapan yang tulus. Allati hiya mahalul aqdari wa gulumati wal bu'di anil haq. Jadi dia akan menarik dari sesuatu yang dia menjadi kekotoran yang ditarik dengan zikir, dibersihin. Bahkan di sini dalam syarahnya disebutkan bahwa apabila dia sudah sampai kepada dibersihkan dengan zikir hatinya, hatta tatanawwara wa tankashifa laha haqa'iqul umuri ala ma hiya alaihi wa tadhhara laha al-umur lati la tudraku illa binuril qulubi. Jadi kalau hatinya udah zikir terus, maka dia akan tersingkap, dia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan mata kecuali hanya dengan cahaya hati. Bahkan di sini diceritakan waliza la yazalu dzakiru yatalaqqa ila ayyan kashifa lahu minal mughayyabati. Orang-orang yang demennya zikir, dia akan tersingkap, dia naik terus tersingkap darinya perkara-perkara yang gaib. Makanya kita suka ketemu ada orang-orang yang mereka bisa mengetahui tanpa kita berbicara. Ketemu orang alim yang demen zikir gitu, kita baru datang belum ngomong udah dikasih unjuk, kasyaf namanya. Dan banyak betul loh Pak, di sekitar kita banyak orang-orang yang punya kekhususan itu. Makanya direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran, kalau ente punya masalah, ada sesuatu yang ente kagak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ahli zikir tersingkap sama dia sesuatu yang gaib. Wa yara suaral malaikati. Saya ketika ngebaca ini, ya Allah, dia akan melihat gambaran bentuk-bentuk malaikat. Dan itu orang-orang yang sudah disingkapkan alam malakut. Mereka akan menganggap alam dunia terlalu kecil. Makanya kita ketemu ada orang yang sampai kholwat bertahun-tahun karena mereka sedang menikmati apa yang menjadi buah dari zikir. Wa yasma'a kalamahum, dan dia bisa dengar tuh perbincangan mereka. Sampai sekarang kan yang masih misteri itu yang namanya Jabal Qaf. Jabal Qaf itu gunung di mana Jabal Qaf tempat pertemuan para aulia. Dan itu bentuknya dari wakila dari batu zamrud, semuanya itu gunung. Dan itu terlalu kecil buat Allah. Alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Emangnya ente dari mana sebelumnya, kata Allah dalam Al-Quran. Ente kan dari setetes sperma yang kemudian menjadi bentuknya sekarang gagah, kan? Emang dari mana? Makanya ada sahabat yang ketika dia ketemu temennya blonjor, Mus'ab bin Zubair kalau nggak salah namanya. Dia blonjor, terus datang temennya Ahnaf bin Qais datang. Rupanya dia duduk nyenggol kakinya temennya yang blonjor. Wajahnya kemudian tampak kagak senang, sombong dia, ada wajah kagak senangnya. Maka kata dia, bagaimana engkau, atau ajaban, adalah satu hal yang aneh, ada seseorang yang sombong padahal dia pernah keluar, maaf, 2 kali dari saluran kencing.
kalau ada orang sombong, aneh, ente tuh 2 kali keluar dari saluran kencing, saat dari ayahmu dan saat dari ibumu ketika melahirkan. Masih mau disombongin apaan? Asalnya dari situ. Artinya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kebanyakan di antara kita adalah orang-orang yang saat diberikan kelebihan merasakan bahwa itu adalah karena kebisaan dia. Ente lupa, ente dikasih lebih sama Allah. Entar kapan waktu ente ingkar tidak amanah, Allah bisa ambil. Makanya kemarin saya kedatangan tamu Bu Haji Masykur, ketika seorang ustadz, beliau ngomong, ustadz, yang namanya hidup itu kan yang namanya bergiliran ya, bergiliran. Ada senang terkala senang, terkala susah. Saya bilang kalau konsep Al-Quran nggak begitu. Kalau konsep Al-Quran sekali senang selamanya senang. Selagi dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Kan ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tambahkan. Mana ada cerita jadi jatuh kalau enggak ada sebab kau kufur nikmat. Karena wala in kafartum inna azabi lasyadid. Baru dia namanya konsep Islam, sekali ente dikasih senang, ente pintar bersyukur, senang selamanya, bukan cuma di dunia, sampai hari kiamat. Bertambah, demen sedekah, banyak amal yang kau bawa, di kuburan nikmat dibangkitkan nikmat. Jadi nggak ada tuh yang namanya kehidupan, namanya juga kehidupan Ustaz kayak roda berputar. Ya kalau ente nggak ngaji di Al-Falah, kalau ente ngaji di Al-Falah nggak ada cerita kesenangan berganti dengan kesusahan kalau tidak ada sesuatu yang dilanggar. Kalau ada sesuatu yang dilanggar, jatuh emang. Malah bukan cuma itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan dikurangin ente punya rezeki, kudu diseksa. Jadi signifikan tuh kurangnya, sampai menderita. Kalau punya duit misalnya, dia biasanya pendapatannya 1 bulan 10 juta, kemudian ketika kufur, kalau dikurangin dia dapatnya misalnya 8 juta, itu berkurang. Tapi ayat Al-Qurannya nggak berkurang. Wala in kafartum, langsung inna azabi lasyadid. Artinya Allah ingin memberitahukan bahwa siksaan yang akan didapatkan. Allahumma fir lana dzunubana. Tapi Allah Maha Pemaaf. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah dalam keadaan begini? Ini az-zikr, zikrulillah, maka akan merubah keadaanmu. Makanya nggak ada sesuatu yang karena kebetulan. Oh Ustaz, karena ada yang jahatin kita jadi begini, dagang jadi ketipu. Iya, Allah kirim orang-orang yang akan membuat hartamu menjadi habis. Allahumma sallimna ya Rabb. Allahumma fir lana dzunubana. Allahumma hdina fi man hadait. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Nah, sampai di situ mudah-mudahan, karena selanjutnya la yatma'u fi bulughil amali wal autar, insyaallah minggu depan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan, tafadhal. Alhamdulillah, kita anggap cukup. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa istiqomah mengamalkan. Memang ini belajar bareng-bareng ya, bukan berarti saya udah bisa ngamalin. Apalagi tadi yang apabila ada orang aku merasakan dari kerasnya dari temanku itu, aku tidak membalasnya. Rada berat ini, rada berat. Cuman kita kudu bisa. Kenapa? Karena kita jangan cuman pada tataran orang kebanyakan. Kita harus naik anak tangga menjadi orang-orang yang punya kekhususan di hadapan Allah. Lagian semakin tua masa kagak ada kendornya juga urusan dunia. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina
ya maulana sahil umurana wa umurahum wa hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.